mungkin dari kecil cerewet ya. Jadi memang suka ngomong seperti itu awalnya. Memang suka ngomong awalnya itu suka ngomong. Lumayan lah. Ini follower segini biar ada pahalanya lah. Karena kayak ngomong sama diri sendiri kan, kalau di depan kamera itu jadi pede-pede aja. Jadi pede-pede aja. Dan alhamdulillah keluarga mendukung aja. Tidak ada respon bermacam-macam. Karena memang saya sering cerita begitu. Saya sering cerita kalau seumpama ada Zoom seminar haid atau seumpama mau bikin story nih jawaban ini ada yang tanya seperti ini. Karena memang pada dasarnya pemahaman haid, nifas dan istihadah di mana-mana di pendidikan SMP, SD, MTS ya. Itu hanya sebatas minimal maksimal umumnya keluar minimal suci seperti itu saja. Tidak ada penjabaran lebih dari itu. Jadi banyak sekali yang salah paham dalam hal ini. Iya. Iya. Atau mungkin dengan masalah yang sudah ada seperti ini, bagaimana cara Anda mungkin menanggapinya, mengatasi hal ini? Atau mungkin ada pernah membuka seminar atau mungkin yang lain? Kalau selama ini Sela biasanya kan Sela punya akun Instagram ya, di sana biasanya sedikit membahas-bahas tentang masalah hal-hal yang sering salah difahami, disalahfahami oleh perempuan terkait fikih wanita. Biasanya lewat Instagram. Lalu akhir-akhir ini itu setahun belakangan ini ada saya ikut mempopulerkan channel Telegram Uyunul Masail Nisa. Di sana dalamnya materi-materinya berkaitan dengan fikih wanita tentang haid, nifas dan juga istihadah. Jadi ada cara Anda berdakwah lewat Instagram gitu ya? Ya, lewat media sosial seperti itu. Banyak yang mengikut gitu, followernya juga banyak. Mungkin dari situ mereka bisa membaca apa yang kita kirimkan. Iya. Gitu. Biasanya live atau biasanya ada teman-teman yang mengadakan seminar, kemudian kita pindah ke Zoom seperti itu. Waktunya 2 hari, dibuat 2 hari seperti itu. Itu seminarnya? Ya, seminarnya. Dalam kanal Telegram yang dengan ikuti di situ latar belakang sampai mencetuskan atau membuat grup Telegram di situ tuh apa? Sebenarnya bukan saya yang membuat aslinya. Itu adalah teman saya. Jadi saya dulu di mondok di Mubtadiat itu saya punya teman namanya Mbak Amiroh. Mbak Amiroh itu juga semangat untuk dakwahnya, dakwah via medsos itu semangat. Dulu Mbak Amira kalau dakwah itu biasanya lewat WA. Tapi karena WA kan sempit kan, di sana kalau buat grup hanya cukup 240 orangan kan. Sehingga tidak bisa menjangkau lebih luas lagi begitu. Lalu materinya pasti akan tertumpuk-tumpuk kalau di WA. Akhirnya Mbak Amira bikin channel Telegram Uyunul Masail begitu. Saya tahu Mbak Miro bikin channel Telegram Uyunul Masail Nisa. Akhirnya saya masuklah mensupport teman saya yang bikin channel Telegram Uyunul Masail Nisa. Karena Mbak Miro tahu saya masuk, akhirnya saya dijadikan admin juga oleh Mbak Miro. Jadi yang mengisi materi di sana untuk yang tulisannya Mbak Miro, karena di sana materi-materinya itu terjemahan dari kitab Al-Ibanah wal Ifadah tentang haid, nifas dan istihadah. Lalu nanti apabila ada materi-materi yang susah difahami secara tulisan, saya bikinkan videonya, saya masukkan ke channel Telegramnya. Oh, berarti sebenarnya Anda itu bukan seorang pencetusnya gitu. Bukan ya? yang awal tertarik dengan Telegram itu karena memang di situ membahas tentang wanita, terkhusus untuk wanita. Ya, saya mensupport teman saya. Ingin ikut di dalamnya begitu. Iya. Saya ingin mensupport teman saya. Hebat bikin channel Telegram, saya mau masuk juga gitu. Ternyata teman saya, alhamdulillah, monggo jenengan jadi admin juga begitu. Jadi admin juga akhirnya, ya sudah bantu-bantulah di dalam ikut-ikut membikinkan video-video tentang
hal-hal yang sulit difahami kalau lewat tulisan aja. Jadi masalah video yang ada di dalam channel biasanya saya semua itu. Untuk yang materi-materi semua dari Mbak Amiro. Juga biasanya ikut bantu-bantu Q&A kan, sering buka pertanyaan. Jadi kalau awal-awal buka dulu, programnya itu setiap minggu ada masuk menampung pertanyaan sekitar 30. Jadi kalau kali ini saya yang jawab, besoknya seumpama buka Q&A lagi Mbak Amiro yang jawab. Jadi gonta-ganti seperti itu. Nanti hasilnya secara tulisan di-share di Telegram. Berarti dalam Telegram itu seberapa jauh dengan terjun di dalamnya gitu, dalam pengisian materi atau mungkin dari segi yang lain? Hanya sebatas memberikan materi saja. Dulu di awal sempat aktif ya menjawab via Japri. Karena materi-materi itu biasanya ketika sudah diberikan, teman-teman nanti akan disuruh untuk membaca ulang lagi. Karena banyak sebenarnya pertanyaan itu keluar karena teman-teman belum baca materi. Jadi mereka baru masuk ke Telegram, lalu segera pingin tanya apa yang ada di pikirannya begitu. Tidak sabar baca materi. Nah, tidak sabar baca materi atau tidak sabar baca Q&A dari teman-teman yang lain. Padahal kan Q&A-nya kita sudah save semua. Jadi di Telegram itu kita sendirikan. Ada channel khusus untuk memang benar-benar materi aja. Ada grup yang memang untuk bisa diskusi. Sehingga kalau baca materi sebenarnya nyaman aja. Tidak akan scroll kayak di WA gitu. Kalau di WA itu kan kalau ke atas campur sama chat ya. Tapi kalau Telegram enggak. Khusus materi saja. Sebenarnya enak. Cuma teman-teman memang perempuan itu maunya yang instan. Jadi sangat mudah gitu ya. Iya. Makanya beralih dengan platform Telegram daripada platform digital yang lain. Karena memang di Telegram sendiri juga banyak mempermudah kita bisa disendirikan materi begitu. Tergantung nanti dari personalnya mereka sendiri mau membaca atau tidak. Betul gitu. Sekali. Atau mungkin dari Telegram yang ada, dari grup Telegram yang ada, pernah tidak ada pertanyaan mungkin di luar dari pembahasan yang seharusnya dibahas dalam Telegram tersebut begitu? Kalau dalam channel, kalau dalam grup tidak mungkin, karena dalam grup itu ada admin yang mana nanti adminnya kalau ada pertanyaan yang keluar dari materi pasti akan menyarankan untuk via Japri aja begitu. Jadi dalam Telegram itu harus dikhususkan hanya untuk masalah haid, nifas, istihadah saja. Jadi kalau ada yang lain berarti dia diperbolehkan untuk Japri gitu, kepada admin-adminnya. Ya, jadi sampai sekarang Telegram karena kebetulan saya sendiri followernya agak banyak kan. Jadinya saya juga punya andil untuk mempopulerkan channel Telegram itu. Dari yang awalnya saya masuk masih belum ada 1.000, sekitar masih ratusan lah. Saya bantu populerkan, kemudian banyak dari teman-teman juga merekomendasikan channel Telegram tersebut. Sekarang berada pada titik subscribernya 24.000. Karena ngurus orang 24.000 itu kan kalau tidak ada adminnya bingung. Jadi sampai Mbak Amiroh itu bikin admin dari teman-teman yang pemula-pemula dulu waktu masuk, kok ada yang aktif. Itu kalau sama Mbak Amiroh di Japri untuk mau nggak jadi admin. Jadi sekarang mungkin admin ada 10 atau lebih untuk mengurus setiap harinya. Sampai sekarang alhamdulillah adminnya masih istiqomah untuk mengajak teman-teman setiap hari mutolaah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau seumpama pertanyaan-pertanyaan itu sulit, biasanya admin Japri saya atau Japri Mbak Amiroh seperti itu. Dalam Telegram ini terkhususkan untuk seorang wanita atau mungkin beberapa anggotanya di situ ada laki-laki mungkin yang mengikuti di sana? Ada laki-lakinya juga. Oh, bebas berarti? Iya, bahkan di adminnya itu ada yang laki-laki. Karena dia aktif di dalamnya, bedanya dia ditarik dari admin gitu. Karena mohon maaf nih para perempuan waktu itu yang ada di dalam grupnya itu pada gaptek. Jadi nggak bisa bikin bot begitu ya.
bot itu kayak komputer gitu kan. Jadi seumpama masukin kata kunci ini nanti keluar sendiri begitu. Jadi andai kata teman-teman yang baru masuk itu bertanya pertanyaan yang sudah ada, nanti botnya langsung jawab, oh ini sudah ada jawabannya seperti itu. Nah itu peran dari adminnya. Admin teman-teman laki-laki semua yang bikin itu adminnya. Jadi adminnya tidak semua perempuan, ada laki-lakinya. Jadi bebas ya dalam grup itu kita terserah, mereka mungkin laki-laki yang ingin memperdalam mungkin dalam ilmu head ataupun yang lainnya, dia bisa ikut juga masuk ke dalamnya. Iya benar. Mungkin dari pembahasan yang sudah ada ataupun yang lainnya bisa jelaskan mungkin caranya mungkin kan kayaknya masih banyak juga mungkin dari kita alumni sendiri atau lain sebagainya belum mengetahui tentang channel Telegram ini. Jadi banyak yang ternyata selama ini setelah itu masuk dalam sebuah channel Telegram yang sana pembahasan memang yang sangat kita butuhkan gitu kan. Untuk cara masuk ke channelnya begitu. Untuk cara masuk ke channelnya saya cantumkan channelnya ada di linknya ada di bio Instagram saya. Di bio Instagram saya. Karena supaya teman-teman mudah nyarinya, jadi kalau masuk ke bio nanti masuk ke Instagram saya tinggal klik aja di bio-nya itu ada di bawah. Channel Ngaji Uyun gitu biasanya. Cuma teman-teman kalau tetap mau untuk belajar harus mau baca. Karena kalau via medsos kita nggak baca, kita nggak ikut seminar, ya nggak dapat ilmu. Dari mana ilmunya? Maka kuncinya kalau mau belajar via medsos, membaca dan mendengarkan. Dua ini aja. Kalau tidak mau, ya maka mau dari mana dapat ilmunya? Teman-teman tuh malas membaca. Kalau kita punya instan saja. Iya, pokoknya apa yang lagi dimiskilkan, pingin cepet tahu jawabannya gitu udah. Iya. Tanpa harus membaca dari atas itu. Iya, benar. Kadang apa yang ingin kita tanyakan itu ternyata tidak sesuai dengan jawaban yang ada di atas. Seperti itu. Jadi kita harus mencari di atas. Pingin paham tapi nggak pingin ribet itu perempuan. Karena lebih simpel seperti itu. Iya. Jadi kalau mau baca sebenarnya oke-oke aja sih. Channel itu sangat membantu kalau mau baca. Karena dari awal diruntutkan pembahasan memang dari dasar dulu. Dari dasar sampai baru ke istihadzoh. Jadi kalau mau baca insya Allah sangat bermanfaat. Kalau tidak mau baca itu yang bingung. Jadi sangat runtut di dalamnya gitu ya. Pembahasan awalnya tidak setelah itu langsung ini. Enggak. Jadi semuanya runtut dari awal sampai nanti bab istihadzoh. Karena memang di dalam channel Telegram itu kami menerjemahkan kitab Al-Ibana wal Ifadhah yang memang khusus menerangkan haid, nifas dan istihadzoh. Iya. Bagaimana dengan respon subscriber yang sekarang 24.000 kalau tidak salah tadi ya? Iya. Itu bagaimana respon dari masing-masing mereka? Mungkin sangat bersyukur atau mungkin senang dengan adanya channel itu, atau mungkin bahkan tidak untuk kemungkinan ada beberapa yang memang tidak suka begitu kan? Kayaknya kalau tidak suka nggak tahu ya, karena mereka tidak pernah bilang nggak mungkin kan dengan channel ilmu lalu bilang nggak suka gitu diterang-terangan kan. Cuma mungkin pasif, diam aja di dalam. Dan alhamdulillah teman-teman sampai sekarang banyak yang aktif masih. Bahkan dari teman-teman yang sangat aktif itu biasanya akan pindah ke jadi Mbak Amirah itu bikin grup yang betul-betul teman-temannya mau belajar. Seumpama kita kategorikan yang di channel Telegram itu dia masih SD, Mbak Amirah bikin untuk SMP dan SMA-nya via WA. Jadi seumpama yang di channel Telegram itu SD-nya. Jadi Mbak Amirah itu bikin yang untuk pelajaran MTS-nya seumpama itu via WA begitu. Jadi teman-teman yang benar-benar aktif, mikir, kemudian mau diajak berbagai macam masalah istihadzoh itu nanti dipindah ke WA seperti itu. Jadi beberapa pembahasan atau penyampaian materinya di sana kan ada dalam bentuk materi tulis, ada dalam bentuk video yang dengan sendiri membuatnya.
kalau video itu kan tadi disampaikan bahwasanya pembahasan yang mungkin memang sangat sulit dipahami ketika kita membaca sebuah materi. Iya. Karena kadang tidak semua orang bisa memahami sebuah tulisan dengan gamblang kan begitu. Iya. Nah, itu biasanya materi apa saja yang sampai dengan membuatkan video agar pembaca itu lebih paham tentang materi itu? Masalah istihadah. Jadi kadang-kadang kalau seumpama diterangkan dalam tulisan aja, tidak ada omongannya, itu kan teman-teman kok bisa sih hasilnya seperti ini ketika baca kan. Nah, nanti saya bikin videonya. Videonya kadang-kadang hanya berbentuk tulisan saya aja. Saya cuma nulis-nulis gitu. Sambil suara saya menerangkan. Jadi kenapa asal-usulnya ketemu dengan angka ini dari mana? Begitu. Oh, ini kodok sholatnya sekian. Karena seperti itu. Jadi istihadah yang paling banyak, lalu tutorial. Di dalam sana juga ada kayak pembahasan kan keputihan, ada pembahasan keputihan, tips perempuan kalau sholat di perjalanan, seperti itu. Nah itu biasanya saya tutorialnya, saya bikinkan videonya. Karena kan kalau perempuan itu kan seumpama diterangkan pakai mukena segini gitu kan, hanya bahasa tulisan aja, mereka tidak terlalu paham seberapa. Jadi seumpama mukena pemakaian mukena saya terangkan via video. Nah ini contohnya pemakaian mukena yang benar. Kalau yang kurang benar seperti ini gitu. Oh berarti sampai segitu juga ya dalam video itu? Iya. Juga masuk di dalam kanal Telegram di situ? Ada Di sebagian. Atau mungkin ada pembahasan juga mungkin dari wudhunya ketika dalam perjalanan? Belum. Oh belum. Iya belum. Jadi saya sendiri aja yang belum bikin videonya. Jadi teman-teman sudah banyak yang request sih sebenarnya tutorial seperti itu. Cuma belum dibikinkan videonya. Tapi ada kan dari teman-teman Telegram itu ada yang pembahasan di luar dari Ulul Masail, mungkin dari Hadnifas kan bisa japri tadi begitu ya. Iya betul. Nah, itu mungkin ada yang menanyakan tentang bagaimana seorang wanita, wudhunya seorang wanita ketika dalam perjalanan. Karena tidak menutup kemungkinan kita seorang wanita ketika berpergian itu pasti menggunakan make up kan begitu. Oh begitu. Atau mungkin kadang kan kalau tidak tahu mereka pasti juga syukur hanya wudhu saja. Biasa sudah berwudhu tanpa menghilangkan mungkin bedaknya ataupun yang lain. Banyak teman-teman yang bertanya seputar fikih wanita yang memang tidak kita fokuskan di dalam channel Telegram itu. Karena kan memang channel Telegramnya kan judulnya materi Uyunul Masail dan Nisa. Memang seputar haid, nifas dan istihadah, fokusnya ke sana. Walaupun juga sebenarnya ada beberapa sedikit yang membahas wudhu dan mukena dan sholat. Jadi teman-teman kalau japri ya dijawab sebisanya. Ada yang pertanyaannya semacam itu banyak juga. Kalau dalam berwudhu perempuan itu apakah harus menghilangkan make up dulu? Apa gimana make up waterproof itu boleh nggak dipakai wudhu? Itu kan teman-teman yang sering. Sekarang itu kan zamannya make up ya. Jadi kayak maskara waterproof, lipstick waterproof itu boleh nggak dipakai wudhu? Sah nggak wudhunya gitu? Sebenarnya kan nggak sah. Jadi wudhu itu kan nggak boleh ada yang hal-hal yang menghalangi sampainya air pada kulit kan. Nah, make up kalau waterproof justru malah menghalangi. Karena kalau kena air dia nggak hilang. Hanya lewat saja ya. Iya. Jadi malah justru menghalangi. Sehingga sebelum wudhu harus dihilangkan dulu. Seperti itu. Ini banyak teman-teman yang tanya via japri seperti ini. Tapi biasanya materi-materi yang sering ditanyakan dan banyak itu karena di DM juga banyak yang tanya seperti ini ya, di DM Instagram, di japri Telegram juga banyak. Biasanya saya jawab via story. Saya jawab via story Instagram. Lalu kemudian story-nya atau gambarnya kita kirimkan ke channel Telegram. Jadi mengenai Atau semua iya. gitu ya. Atau ada teman-teman yang tanya, tinggal saya kirim gambarnya aja begitu. Lebih instan. Iya, lebih gampang jawabnya jadi tidak berulang-ulang. Mungkin cukup di situ. Di luar dari pembahasan ini, sebenarnya saya ingin menanyakan kepada jenengan dalam basic keluarga yang mungkin semua adalah dalam perumahan yang salaf.
dengan pribadi jenengan yang mungkin sudah terbiasa hadir di media sosial dalam bentuk video ataupun yang lainnya, mungkin ada respon bagaimana dari keluarga atau dari jenengan sendiri untuk menanamkan rasa percaya diri itu untuk tampil di depan gitu. Sebenarnya dari keluarga oke-oke aja, betul enten, tidak ada apa namanya, tidak ada respon yang berlebihan. Juga seumpama saya bilang mau ada seminar via Zoom seperti itu juga, oh iya ya begitu aja, karena memang apa namanya, saya itu mungkin dari kecil cerewet ya, jadi memang suka ngomong seperti itu awalnya. Memang suka ngomong awalnya itu, suka ngomong. Terus punya channel Instagram, punya Instagram. Lalu sering cerita kan di Instagram. Biasanya kalau anak muda itu kan gak berfaedah. Ceritanya gak berfaedah. Jadi bikin story-story yang kurang berfaedah. Sehingga, nah iya, melepaskan penat saja. Lalu kemudian, oh kok biar lumayan lah, ini follower segini biar ada pahalanya lah. Akhirnya kadang-kadang buka majelis ilmu begitu. Kadang-kadang buka majelis ilmu, alhamdulillah. Karena kayak ngomong sama diri sendiri kan, kalau di depan kamera itu jadi pede-pede aja. Jadi pede-pede aja. Dan alhamdulillah keluarga mendukung aja. Tidak ada respon bermacam-macam. Karena memang saya sering cerita begitu. Saya sering cerita kalau apa namanya, seumpama ada Zoom seminar haid, atau seumpama mau bikin story nih jawaban ini, ada yang tanya ya seperti ini. Selama dalam kita bermedsos itu semuanya positif begitu ya. Dalam kita tampil di sana tidak ada hal negatif yang kita sampaikan, mungkin pastinya ada respon baik dari keluarga yang lain. Iya, tidak usah mengajak orang benci kepada orang lain, tidak usah berghibah tentang orang lain, selama cuma untuk senang-senang dan juga di sedikit bumbu apa namanya, ilmunya, atau bahkan kalau ilmu aja malah lebih bagus. Tapi kan kita bermedsos kadang-kadang ingin melepaskan penat, jadinya kadang-kadang postingannya itu memang tidak menyinggung ilmu. Selama tidak menyakiti orang lain, saya rasa aman-aman saja bermedsos.